Alright everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And it's the 15th of May 2022. Today we'll again be having a wonderful guest speaker which has ever been with us also in the live. And it's such an honor to have him again in this live. He's a songwriter, singer, gospel singer, very well known, and I'm so honored. We are so honored to have him. Brother Jonathan Prawira will be having and will be talking about true worship, penyembahan yang sejati, and we pray that it's going to be a great blessing into you life, into your ministry. And before that, we're going to bow our heads, we're going to enter into his presence, we're going to worship the Lord, and then we're going to invite Brother Jonathan Pravira in this live talk show for tonight. So let's bow our heads and let's pray. Dear Jesus, we give you thanks, we give you glory, we give you honor, Lord. Thank you for this day. Thank you for your goodness, for your mercy, for your grace, Lord, that is always new for us, Father, every day of our lives, Lord. And now, Lord, we just want to surrender this time completely into your hands. We pray that your Holy Spirit be in our hearts, be in our houses. We pray, Lord, that we can learn something new again, Father, today, Lord. Thank you, Lord. We just surrender this entire talk show into your hands. We pray for the signal, for everything. Let it be good. And yeah, we just commit this time to your hands, Father. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada berubah Tuhan, Engkau Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Tiada pernah berubah Engkau Yesus. Terima kasih Lord. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamanya, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamanya, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat
setiap hari. Mari engkau yang percaya dengan lubuk hatimu katakan, selamanya ku percaya, yes Lord, pada mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari selamanya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Engkau yang percaya nyatakan, selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, kami percaya Engkau, kami menyembah Engkau, kami mengangkat tangan kami meninggikan Engkau, kami mengagumkan namamu. Syaralaba yaralaba yaralaba takaralaba lalaba lalaba lalaba. Syaralaba lalaba 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 yase. Kiralana mayase karalanabo. Kami memuliakan namamu. Syaralaba yaralaba takaralaba lalaba yaralaba yaralaba se. Inilah kami Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah
hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Syaralabayaralabasikaranamu. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Yes Lord, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. We worship you Lord, kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Alright, and I think we're gonna send the invitation to Brother Jonathan, so it's gonna be notified and can join us in the live for tonight. Dan kita dapat memulai perbincangan kita yang kiranya dapat menjadi berkat, juga menjadi sebuah momen di mana kita kembali merenungkan, kembali mempelajari, kembali berpikir kembali, belajar kembali tentang penyembahan yang sejati dan penyembahan yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Kakak Jonathan Pramila. So yeah, hope you guys are patient enough supaya kita bisa menunggu sampai Kak Jonathan bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Oke. Wow. By the way guys, if you missed our live last week, you can see it again in the profile, and soon you'll be able to see it also in the YouTube channel, dan bisa dibagikan juga ke teman-teman supaya Sunday Live Talk Show kita minggu lalu bisa menjadi berkat dan ya kita bisa belajar sesuatu kembali. Oke. Ya, kita coba invite. Tunggu koneksinya tersambung. Tunggu koneksinya. Oke, ya kita coba lagi ya. Yes. Halo Kak. Halo. Halo Kak, selamat sore. Wow. Iya, Sebuah sebentar ya. Oke, siap Kak. Yes. Mantap. Wow, thank you loh Kak. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang benar-benar luar biasa. Wow, bisa kedatangan Kakak kembali pada malam hari ini. It's an honor sekali lagi. Terima kasih banyak untuk kesediaannya. Terima kasih untuk hatinya yang mau berbagi bersama dengan kita malam hari. So, thank you so much Kak. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak? Banyak ya. Selain pelayanan juga itu new talent, mencari new talent. Wow. Pemasmur muda. Bisa dilihat di IG saya, udah banyak sekali dari berbagai gereja. Mereka mengcover lagu-lagu saya, kita bikinin musiknya, mereka rekaman gitu. Wow, luar biasa. Kenapa Kak mau cari new talent? Kenapa nih Kak?
Well, selama 30 tahun berkarya kan lagu saya sudah sering dinyanyikan artis-artis banyak. Ya, Hmm. pemuji-pemuji banyak yang luar biasa. Kemudian WL juga sering, hamba Tuhan juga ada. Ya, kali ini saya tergerak untuk ya Tuhan gerakkan saya untuk mencari new, betul-betul Hmm. orang baru yang selama ini mungkin punya bakat, Hmm. tapi nggak ada kesempatan. Ah. Tidak ada kesempatan untuk mereka menyampaikan talenta mereka bermazmur. Nah, itu kesempatan buat anak-anak muda semua. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini tapi kalau ngomong-ngomong soal lagu ya Kak, sejauh ini nih dari 1989 ya kalau aku nggak salah sampai kepada detik ini, Precise. benar kan ya? Betul, betul precisely. Tepat sekali. Yes. Wow. Nah, selama itu sampai detik ini nih Kak, kira-kira udah berapa album sih Kak yang udah diciptakan gitu, yang udah rilis? Waduh. Kalau album sendiri cukup banyak, tapi jauh Hmm. lebih banyak saya terlibat di album-album orang lain. Ah, Ya, dulu-dulu di album orang lain karena saya nggak pernah terpikir untuk bikin album sendiri sampai ada peneguhan dari Tuhan, hmm. baru bikin album sendiri ya. Sampai sekarang ya tetap di digital kalau sekarang kan. Iya, iya, iya. Wow, wow. Tapi menulis lagu berarti sampai sekarang masih creating lagu-lagu baru atau hanya mencari new talent saja untuk menyanyikan yang sudah ada atau bagaimana Kak? Nah, itu karena saya terus lagu baru. Hmm. Jadi kan ada dua nih, yang lama juga orang mau denger lagi begitu. Cuma dengan Iya, new betul. arrangement, new gaya baru sekarang. Jadi Hmm. dua-duanya berjalan. Jadi saya serahin yang anak-anak muda itu yang cover deh, yang lagu-lagu lama, saya yang dan tim yang lagu baru begitu. Bagi tugas. Wah, wow. Ini cari talent-talentnya apa nih? Kakak sendiri yang cari atau ada tim yang cari atau bagaimana nih? Semua kita setiap kali saya pelayanan ke gereja seperti tadi pagi saya selalu share nanti gereja yang jadi sebetulnya ini lebih tepatnya sebetulnya program dengan gerejanya ya sebetulnya ya. Jadi mewakili gereja. Tetapi kalau ada yang secara perseorangan mau ya tinggal tinggal kirim audio mereka aja gitu sebetulnya. Hmm. Tinggal kirim audio mereka nyanyi lagu saya dan udah kalau tidak ada cocok bisa dipersiapkan, ya udah kita langsung jalanin. Dan itu Wah, free ya. Artinya program ini memang tidak ada menarik bayaran dari mereka sama sekali. Cuma mereka perlu biaya ya untuk ongkos kali ya. Ongkos ke studionya ya, ongkos oh, buat penampilan bagus ya kan sebab ini kan bicara hmm, video klip kan bicara soal pelayanan yang abadi capeknya sekali saya senangnya media tuh begitu. benar. Kita capeknya sekali persiapannya memang sekali tapi setelah jadi itu maka itu akan abadi ya mungkin Betul. mungkin nggak seabadi ya Tuhan dong tentunya tapi minimal umurnya panjang gitu kan. Wow. Lagu-lagu saya pun sampai sekarang di YouTube tuh jadi museum. Kan lagu-lagu lama dari tahun 90-an Iya, betul. itu masih ada. Yang 89 ke atas agak memang sulit dicari. Sulit sekali Hmm. karena memang sudah agak punah gitu ya. Ini pun yang 90-an dari kaset dan ada yang bantuin dari kaset itu dirubah dalam bentuk digital. Jadi ya agak noise sedikit. Jadi itulah otentiknya suara kaset masih ada. Ya itulah. Terima kasih juga sih buat yang bantuin itu. Luar biasa. Jadi museum. Wow, wow, wow. Tapi selama ini kan nih pelayanan ya dengan musik lagu gitu. Dan aku kan sering lihat juga kakak suka sharing firman juga. Bahkan di cenderung akhir-akhir ini banyak sekali sharing firmannya ya. Aku lihat juga di gereja-gereja. Apa nggak terpikir gitu kak beralih profesi dari pencipta lagu, penyanyi menjadi apa pendeta gitu? Sebetulnya proses penciptaan lagu saya kan sebetulnya mirip proses membuat khotbah sebetulnya. Oh ya? Jadi sekalian jalan. Iya, misalnya membuat lagu, iya karena apapun dasar bikin lagu saya mungkin pengalaman pribadi, mungkin Hmm. pengalaman spiritual yang dahsyat, supernatural begitu, hal-hal yang ajaib. Tapi bagaimanapun tetap kembali ke firman. Ya, Hmm. jadi tetap direnungkan, tetap ada firman pendukungnya begitu. Jadi hampir bikin khotbah. Jadi ketika berkhotbah ya sebetulnya nggak perlu cari bahan lagi, tinggal Oh. lagunya, lalu Hmm. pesan Tuhan di balik lagu itu. Jadi bukan latar belakang kenapa saya ciptakan gitu, bukan gitu. Hmm. Atau di mana saya ciptakan, lagi ngapain sih gitu, Hmm. nggak ke situ. Tapi apa pesan Tuhan di balik lagu itu ya tinggal cerita. Makanya saya harus
outline-nya dikasih lagu. Lagunya jadi outline khotbah saya. Kalau harus di luar lagu saya mati gaya. Ya kan, saya kan taunya Iya. pesan pada baik lagu. Jadi semua khotbah saya kalau dikasih tema judul lagu semua. Wow. Wow, oke. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tapi Kak, tulis, nyanyi, tulis, gak ada capeknya gitu kayak dalam melakukan itu semua sampai detik ini. Pernah gak sih capek? Oh capek, capek dong, pasti capek. Cuma puas. Hati itu Ah, kalau kita sudah puas, sudah apa terutama kalau lagi capek ya, hmm, Tuhan tuh bisa aja kasih kita apa the new motivation, artinya dikuatkan lagi ya. Lagi capek atau ada masuk kesaksian ya, misalnya begini. hmm, Saya pernah ada satu hamba Tuhan menegur saya dan bilang laguku tak akan menyerah itu nggak masuk di gereja dia. Hah? Karena itu Oke. iya, karena menurut dia itu lagu yang mengandalkan diri sendiri. Sampai Hmm. dia tanya saya, lo ilham lagu ini dari mana sih? Kok Pak sampai bikin lagu seperti ini gitu? Saya bilang ilhamnya ya Tuhan Yesus. Lo dia kaget. Loh, saya bilang, Iya, kalau Yesus itu menginjil kita terus menyerah, betul, selesai betul. kita. Jadi Selesai, abis. inspirasi saya Tuhan Yesus karena kenapa kita bisa selamat? Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam Iya, betul. dalam menolong kita, melayani kita, menyembuhkan kita. Nggak ada terima kasih buat dia. Banyak penolakan, banyak fitnah, ya banyak nyinyiran, haters. Tapi tetap Tuhan nggak nyerah buat nyelamatin kita yang bandel ini kan. Nah itu dasar saya membuat lagu ini. Tapi dalam hati sedih, pasti sedih. Hmm, Ya walaupun hmm, wajah kita tertawa-tertawa, tapi kan perasaan kan, waduh, pasti. aku ditolak. Tapi setiap kali sedih, lalu ada kesaksian tentang terima kasih Kojo, lagu ini saya ketika lemah, saya hampir putus asa, saya dengan lagu ini saya dikuatkan kembali, saya malah dapat akhirnya apa cita-cita saya tercapai. Itu kembali menguatkan. Jadi capek pasti. Hmm. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk apa namanya istilah sekarang self healing. Wah, Ya, iya betul untuk betul. self healing kita sehingga kita selalu akhirnya melakukan pelayanan Hmm, itu bukan karena kewajiban agama. Kenapa melayani kan anak Tuhan? Enggak lagi hmm, gitu. hmm. Arahnya lebih ke arah apa ya? Menikmati, enjoy atau sakau. Kita kayaknya Wah, kalau nggak melakukan rasanya ada yang kurang gitu. Nah, itu tahap yang saya alami sih gitu. Rasanya kalau nggak melakukan malah ada yang kurang ya gitu loh. oh, Dan saya tapi kalau capek tetap capek. wow. Dari semua nih Kak, dari semua lagu yang pernah ditulis Yes. itu banyak lagu. Ada nggak sih lagu yang kayak bener-bener apa namanya ditulis gitu berdasarkan kisah hidup kakak yang mungkin kayak ya di dalam saat yang benar-benar kurang enak dan lain sebagainya gitu dan benar-benar itu jadi kayak satu kekuatan sendiri gitu bagi kakak dan ya bagi orang-orang juga yang mendengarkan gitu. Sebetulnya bisa dibilang dari 5.200 lagu yang tercatat di WAMI. Jadi secara resmi dicatat di WAMI, ya Wahana Musik Indonesia itu kan lagu sekuler. Saya Hmm, sudah diakui ya dari 5.200 setahu saya hmm. yang berdasarkan pengalaman hidup saya itu cuma satu. Yang mana? Itu pun janji Tuhan pada saya waktu itu saya mengalami seakan-akan pintu ditutup semua. Hmm, Ditutup semua. hmm. Dari berbagai kayaknya bisa kompak semua tutup pintu rame-rame. Dan waktu itu lagu yang saya diingatkan itu adalah dari Wahyu. Bila kau yang membuka pintu, tak Wow. ada satu pun dapat menutupnya. Lagu ini ada di album solo pertama saya. Ini lagu Bila Kau Yang Buka Pintu. Jadi Wow. Tuhan seperti berjanji, oke sekarang kamu tutup pintu, kamu kekuatanmu nggak seberapa, ya kamu cuma sendirian, tapi lihat nanti aku buka pintu. Dan itu terjadi. Nah, itu jadi kisah pengalaman saya. Jadi itu pun bukan kisah saya terus jadi lagu sebetulnya. Lebih tepat profetik buat saya pribadi. Itu sih. Wow. Wow. Nah, Nah, kemudian lagu itu puji Tuhan akhirnya orang bisa merasakan kuasa dari lagu Bila Kau Yang Buka Pintu. Itu saya senang sih karena buat saya itu pribadi buat saya gitu. pasti. Wow. Wow. Nah, ketika merasakan pintu semua itu tertutup, Kak, pasti dong sebagai manusia kan sempat berpikir apa jangan-jangan ini sudah akhirnya gitu loh. Akhirnya dari Iya, benar. hidupnya. Iya. At- Betul, saya Sebagai pikir manusia ahli gitu. profesi. Iya, tapi enggak. Tapi saya tetap setia menjalani, Hmm, menjalankan. Nah, kalau saya nggak setia,
Misalnya saya capek, misalnya gitu ya. Tapi saya Hmm, melihat ini bukan karena saya setia nggak setia, tapi Tuhan yang selalu setia menguatkan lagi, menguatkan lagi. betul. Jadi kalau orang nanya kok Pak Jonathan bisa setia amat 30 tahun, ya gak juga setia banget banget sih. Pengen mundur berkali-kali sudah termasuk peristiwa yang tadi. Wow. Kecewa dengan banyak hal ya. Tetapi akhirnya karena dikuatkan lagi, jadi maju terus. Akhirnya bikin lagi. Dan kalau saya berhenti, maka lagu Hati Sebagai Hamba nggak keluar. Lagu Mujizat Itu Nyata nggak keluar. Wow. Kemudian lagu Pelangi Sehabis Hujan nggak keluar, gitu kan. Maksudnya Wow. jadi karena kesetiaan Tuhan lah akhirnya saya mengerti waktu Tuhan lagi tutup pintu kita, ada dua pilihan. Yang pertama, ada pintu lain yang Tuhan buka. Ya, seperti misalnya waktu Yesus ditolak di Nazaret, tuh pintu ketutup tuh. Tapi Yesus mau nggak mau jadi ke Galilea. Ternyata Galilea itu kan kota yang lebih besar, kota dagang. Semua suku bangsa kumpul. Jadi ketika kita merasakan pintu ditutup, sebetulnya Tuhan mengarahkan kita ke tempat yang lebih tepat, yang lebih dahsyat sebetulnya itu. Atau kedua, Tuhan mau kita mempersiapkan diri dulu. Ada Wow. pintu lebih besar, tunggu dulu gitu maksudnya. Jadi ketika itu contohnya Daud. Daud kan sepertinya dijanjikan tapi pintu ditutup terus juga gitu Betul. kan. Dia dengan prestasi seperti dia mestinya sudah dikit lagi impian tercapai malah ambiar semua ya kan. Betul. Tapi ternyata itu cara Tuhan suruh dia tunggu. Bersiap dulu. Jadi ketika sudah siap, udah stok lagu itu sudah ada, pintu kebuka, das langsung keluar lagi semua. Jadi itu yang saya alami sih selama ini. Wow. Tapi sampai nih saat-saat ini ya kan kayak kita lihat juga dunia digital lain sebagainya gitu. Nah, pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal yang tidak enak itu khususnya di dalam dunia digital ini belakangan waktu ini yang kan orang-orang tuh berbeda nih. Zaman-zaman dulu mungkin orang masih kayak Iya, kok sama nggak sekritis zaman sekarang lah. Zaman sekarang tuh kalau yang aku lihat pribadi ya orang-orang tuh makin kayak kritis segala sesuatu tuh pasti harus dikomentarin lah segala sesuatu pasti harus diinin dulu lah. Seorang Kak Jonathan Prawira pernah nggak ngalamin itu nih di zaman digital ini? kalau soal kritis mah dari dulu sudah alami ya dari zaman kaset, dari zaman sebelum kaset ada kali sudah ada lah kritis ya. Malah buat saya, kalau menurut saya, pengalaman saya malah dunia digital itu membuat kita transparan. Aduh, saya malah tertolong oleh dunia digital. Hmm, Karena transparan. Jadi dulu orang banyak kira lagu apa Kasihmu Tiada Duanya si ini yang buat. hmm, Tinggikan Dirimu si itu yang buat. Itu kan belum hmm, zaman digital. betul. Ya, kemudian jadi lagu Awan Kemuliaanmu ada yang itu yang buat gitu. Jadi Hmm, banyak sekali orang yang mengaku, ada yang tidak mengaku, tapi ada yang bilang mengaku lagu Ku Tak Akan Menyerah dikira si ini yang buat gitu. Banyak hal. Tapi setelah di zaman digital, justru semua terbuka. Oh, ternyata Jonathan. Jadi wow. saya malah tertolong oleh justru dunia digital malahan. Makanya saya senang gitu. Hmm, Memang kalau secara orang lihat secara finansial, orang pasti lebih senang zaman CD karena bisa ah, dijual, ya kan? iya, Dapat iya, duit gitu kan. Tapi true. eh, kalau saya malah senang digital karena saya lahir di zaman belum ada jualan-jualan dulu. Saya lahir tahun 89 mau jual apaan? Memang saya Ya, lahirnya di zaman yang pelayanan semua. ah, Iya kan 89 itu kan gereja masih nyanyi pakai buku lagu, ya kan. wow. Jadi sudah terbiasa mindsetnya di sana. Jadi ketika sekarang digital ya memang dijual juga, tapi setahu saya ya pasti berkurang lah, pasti jauh berkurang. Tapi buat saya it's okay karena memang saya memang lahir di zaman yang nggak mikirin itu gitu. Hmm, Justru saya makin senang sekarang kalau dulu ya di zaman CD saya harus bikin 12 lagu loh. 10 lagu ya iya, kan baru CD kan satu. Masa kita bikin betul. CD cuma 2 lagu, Nggak bisa. bisa dilempar CD kita. 2 lagu. Apa? Ya kan 2 lagu tapi satu lagunya 10 menit. Ya kan nggak bisa. Tapi kalau digital kan enak. Setiap kali sudah ada lagu, langsung kita masukin kan, langsung kita buat. Jadi buat saya tetap zaman now itu justru itu lebih cepat lagi bisa kita melakukan sesuatu. Nggak dipersulit lah. Makin gampang justru. Wow, wow. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong pelayanan ya Kak. Kakak kan pelayanan ini 30 tahun dan sampai sekarang juga masih lanjut melayani gitu ya Kak. Nah, banyak kan orang sering bilang kayak saya nggak usah pelayanan gereja deh, nggak usah pelayanan yang kayak rohani-rohani deh, saya cukup jadi berkat aja gitu loh di tempat saya berada. Nah, kalau menurut seorang
Kak Jonathan Prawira ini, kalau kita pelayanan cuma sebatas mungkin menjadi berkat di tempat kita bekerja aja atau mungkin di sekitaran kita, apakah itu sudah benar-benar cukup gitu secara alkitabiah juga atau bagaimana? Kita lihat aja dari perjanjian lama kan, Daud melayani, Abraham melayani, ya kan, Daniel melayani, malah di tempat-tempat yang ibaratnya kalau kita bilang nggak qualified banget, nggak rohani banget gitu kan. Tapi mereka tetap bisa jadi berkat kan. Jadi kalau memang itu panggilannya ke sana, why not? Kalau memang panggilan ke sana, ya dukunglah gereja dengan cara lain. Misalnya kita memberkati di apa tempat kerja, ya lalu kita diberkati dan kita bisa dukung gereja misalnya lewat persembahan kita, ya kan kita bisa dukung lewat apa mungkin sukarelawan, tidak perlu full time kita bisa dukung gitu. Menurut saya nggak masalah. Selama kita melakukannya segenap hati, kuncinya cuma itu. Memang ini panggilan saya. Jadi kita tidak perlu bandingin diri kita dengan orang lain. Rasanya kalau saya nggak begini, kalau saya tidak melayani ya. Ya, jadi kan itu kan jebakan yang membuat kita berpikir gini. Kalau saya dulu di zaman saya pencipta lagu, siapa yang mau jadi pencipta lagu? Lagu sudah ada. Lagu sudah ada, himne dan bagus-bagus loh. Ya kan? Jadi kalau kita buat lagu pasti dibandingin sama apa? Sama orang dulu. Oh dulu bikin lagu bagus loh, ya kan? Jadi, nah tapi karena saya tahu panggilan saya di sana, jadi saya nggak akan membanding-bandingkan. Ya inilah saya gitu, memang panggilan saya di sini gitu, tipe lagu saya begini begitu kan. Dan kalau kita ngerti panggilan kita di sana, kita akan kuat. Kuncinya begitu. Ketahuilah panggilanmu. Nah ini kan yang sering orang susah ketahui ini kan panggilannya kan. Seringkali orang kan kesulitan mengetahui panggilannya. Ya kan, terjebak di antara keinginan diri sendiri dan panggilan Tuhan bagi diri mereka sebetulnya. Betul, betul ya. Susah bedain memang. Jadi ya. Yang harus diketahui, panggilan itu beda dengan passion. Nah, calling itu beda dengan passion. Ya, saya mudah sekali karena saya memang passion saya bukan bikin lagu sebetulnya. Passion saya adalah dunia komputer, dunia digital komputer. Itu passion saya. Jadi kalau dibilang bikin lagu, kalau saya bisa pilih pelayanan lain, saya pengen yang lain. Cuma, nah dari mana kita tahu itu panggilan kita? Dari buah. Jadi saya merasa waktu kita masih muda, itu saat yang bagus untuk kita belajar atau ibaratnya tes. Tes untuk tahu pelayanan kita di mana, talenta atau urapan kita di mana. Apakah di sebagai guru sekolah minggu misalnya atau sebagai apa. Nah, kita akan lihat dari buahnya. Saya sudah tes semua yang paling akhirnya berbuah, support dapat umpan balik yang paling ibaratnya paling orang merasa paling diberkati itu pada saat itu melalui lagu. Wow. Ya sih, true. Jadi itu pun tidak langsung jadi, artinya saya tes satu-satu sebab pilihan membuat lagu itu pilihan terakhir buat saya. Saya nggak suka lagu dulu. Saya dulu nggak suka lagu karena buat saya lagu itu cuma buat hiburan aja ya. Mungkin saya dulu otak kirinya terlalu dominan. Kalau sekarang sudah ketolong otak kanannya agak-agak seimbang. Kalau dulu otak kirinya dominan. Jadi kalau mau debat sama saya, yakin loh. Saya suka nanya orang karena waktu itu orang nggak bisa jawab juga. Kenapa kita nyanyi puji Tuhan harus nyanyi? Itu saya nggak ngerti loh itu loh. Karena saya merasa tanpa lagu pun saya bisa memuji Tuhan. Ya kan? Saya bilang Tuhan kau baik. Itu puji Tuhan bukan? Iya sih, puji Tuhan sih, betul sih. Ngapain lagu? Iya dong. Iya sih. Ya, dan nggak ada yang bisa jawab. Iya. Jadi saya rasa ya nggak penting. Jadi, nah sekarang saya tahu. Karena saya mungkin nggak tahu dulu ya kan, jadi mencari tahu gitu kan. Ya, ternyata lagu itu, nada itu membuat indah. Kita bisa merasakan keindahan Tuhan. Ya kalau bisa kita khotbahin orang, misal sejauh timur dari barat loh, Tuhan nebus dosa kamu loh. Orang nggak gitu. Otak kirinya nggak terlalu terima, ibaratnya kan. Pasti terjadi perdebatan. Benar. Ya kan? Benar. Timurnya dari mana? Baratnya dari mana? Ya. Dan segala pertanyaan membingungkan kita. Akhirnya kita yang bingung. Tapi waktu kita nyanyi sejauh timur
dari barat engkau membuang dosaku. Di situ saya tahu ternyata kita nyanyi bukan buat Tuhan. Justru untuk membuat orang lain yang mendengarkan merasakan keindahan Tuhan itu. Betul. Wow. Iya sih. True. Tapi ketika nih misalnya kita ngomong soal pujian penyembahan kan, oke, nih kita Yes. coba discuss dulu deh. Menurut Kak Jonathan sendiri nih, pujian sama penyembahan itu satu kesatuan atau ada perbedaannya sih? Itu kan pujian dan penyembahan itu istilah yang dipopulerkan oleh gereja waktu itu kan. Dan it's Ah, good. Itu jadi kan hmm, genre. Jadi kalau ada genre pop, disco, reggae, dangdut, hmm, gereja hmm, punya himne, hmm, gospel, ya kan waktu hmm. itu, Ya, dan ya. praise and worship. Jadi menurut saya itu adalah suatu penamaan genre. Ya kalau Oh, saya jawabnya jadi pakai otak kiri aja biar lebih enak ya. Maksudnya secara hmm, fakta itu adalah genre. Nah, oke. tapi kalau dibilang hubungan pujian dan penyembahan, mari kita lihat. Yang jelas, pujian itu bukan lagu cepat, penyembahan itu bukan lagu lambat. Itu juga genre. Akhirnya itu karena genre aja. Oke. Menggampangkan. Jadi daripada kita bilang lagunya berapa cepat, tempo berapa, moderato, allegro, kayaknya sudah nggak zaman deh. Ini, ya kan? Ini praise apa worship? Ya, kan langsung jelas. Tapi sebetulnya di zaman Daud, semua lagu itu disebut pujian. Ah, Semua lagu cepat atau lambat memuji Tuhan. Aku hendak bernyanyi, aku hendak memuji. Ya. Dan penyembahan itu adalah jadi pujian sebagai cara menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan ada 4 unsur. Malah penyembahan yang pertama itu di Alkitab bukan memuji Tuhan. hmm, Ayo, apa penyembahan pertama yang dilakukan manusia? Siapa yang pertama kali menyembah Tuhan? hmm, Kalau yang Adam, kita tahu Adam dan Hawa enggak. enggak, ya, Mereka intim bergaul dengan Tuhan. betul. Nah, jadi yang pertama kali menyembah Tuhan itu adalah Kain dan Habel. Oh, ya, iya, 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 iya. Itu, Dan betul. penyembahan pertama itu adalah mempersembahkan. Akan korban. Ya, jadi buat saya nanti baru berkembang lama-lama persembahan, kemudian dilanjut nanti itu bisa panjang kalau diomongin. Tapi kemudian ada doa, Bisa unsur aja. doa, pembacaan firman yang kemudian dipopulerkan oleh Daud sebagai penyembahan itu adalah di zaman Tawarik ya. Pondok Daud Iya. itu adalah pujian. Nah, jadi 4 ini lengkap. Hmm. Jadi yang disebut penyembahan itu buat saya itu adalah elemen, bukan unsur satu unsur tapi elemen, senyawa. Oh, jadi kimia. Jadi jalan penyembahan itu adalah doa, pujian, persembahan, dan pembacaan firman. Itu penyembahan Ah, secara lengkap. wow. Itu. Jadi, Berarti, hmm, ya, ya, Kak. mm, Lanjut, lanjut, Kak. Lanjut dulu. jadi sebetulnya setiap gereja tuh ada unsur penyembahannya. Dari gereja tipe apapun, setahu saya 4 unsur ini selalu ada. Betul, Nah ada. itu. Jadi tinggal gayanya aja beda, gitu ya kan. Jadi Iya. sebetulnya sudah menyembah Tuhan. Jadi itulah penyembahan. Wow. Jadi pujian adalah bagian unsur dari penyembahan itu. Hmm. Itu yang dipopulerkan oleh Daud Wow. yang kita teruskan sampai sekarang. Oh, oke. Berarti kalau ada orang yang bilang menyembah Tuhan, tapi dia mendiskualifikasikan salah satu dari keempat elemen tersebut ya. Misalnya ya anggaplah dia mungkin mendiskualifikasikan persembahan. Ya anggaplah ya. Iya, Dan yang lain, tiga lainnya iya. dia lakukan karena dipikir yang tiga lainnya mungkin lebih enak ketimbang yang persembahan. Nah, apakah itu bisa disebut penyembahan atau cacat secara ini? Ya, Tuhan melihat hati lah. Saya percaya orang yang mendiskualifikasikan penyembahan itu persembahan itu maksudnya mungkin materi ya. Hmm, Tapi kan persembahan utama yang Tuhan mau akhirnya hati kita. betul. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Hmm. Jadi itu Tapi kalau misalnya, oke, oke. Kak, Kak Jonathan, oke, sepertinya ada gangguan sinyal ya teman-teman. Oke, ya kita coba invite lagi ya.
Luar biasa sekali memang pembincangan malam hari ini. Wow. Ya, kita coba invite lagi. Semoga sinyalnya bisa mendukung supaya kita bisa melanjutkan. Oke. Ya, Kak. Yes. Nah, terputus tadi kita. Oh. Ya, terputus. Kita lanjutkan episode kedua. Iya, siap. Siap. Oke. Ini jadi aku lanjut lagi atau kakak mau lanjut penjelasannya atau gimana nih? Ya saya pikir itu cukup sih. Jadi jangan khawatir, no worries. Apapun gereja kita, setahu saya mau gaya lama atau gaya baru, rasanya 4 unsur ini ada. Cuma memang yang saya bilang, kadang-kadang ada yang bilang, yuk mari kita menyembah dengan bahasa roh gitu kan, itu aja. Jadi gayanya aja yang berbeda. Ada yang nggak pakai bahasa roh, ada yang pakai bahasa roh, itu aja sebetulnya. Yang lainnya sudah memenuhi unsur kok. Jadi no worries, itu perbedaan itu hanya untuk saling melengkapi aja. Nggak perlu kita khawatir jadi nggak selamat gitu maksudnya. Kasih dan kuasanya tetap kita alami ya. Amin. Jadi pada akhirnya penyembahan yang sejati itu kan banyak orang nanya. Timbul pertanyaan gini kan akhirnya. Penyembahan yang Tuhan suka tuh model apa sih gitu kan? Nah, setahu saya di Perjanjian Lama Daud berkata bahwa di Mazmur dia hendak menyanyi bagi Tuhan segenap hati. Kemudian di Perjanjian Baru Rasul Paulus bilang bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Wah, ini kompak nih. Berarti sebetulnya buat saya yang Tuhan lihat segenap hati enggak? Kalau kita melakukan dengan segenap hati, that is worship. Itu yang Tuhan suka. Jadi bukan terpaksa, bukan rutinitas, bukan karena karena ragu-ragu, apapun. Asal kita segenap hati sungguh-sungguh melakukan, udah. Itu aja kok syaratnya. Nah, mau gayanya angkat tangan ya sama. Angkat tanganlah dengan segenap hati. Yang mau duduk dengan sangat kusuk duduknya. Ya, yuk duduklah dengan segenap hati. Gitu. Jadi yang mau tepuk tangan ya tepuk tanganlah segenap hati. Yang mau narilah segenap hati. Yang mau berbahasa roh dengan segenap hati. Jangan ikut-ikutan. Gitu kan. Jadi sesuatu yang akhirnya kembali yang Tuhan lihat tuh hatinya kok. Itu kenapa kan Daud berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang Tuhan lihat hatinya. Kalau secara kekurangan, Daud juga banyak kekurangan. Betul. Ya banyak hal sering dihukum Tuhan juga kok. Sering. Ya, tapi karena Tuhan lihat hati Daud ini biar Tuhan lagi marah kayak Tuhan lagi senang, tetap aja nempel keintiman. Nah, itulah penyembahan yang pertama kali yang orang bilang gini loh, kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Saya setuju. Tapi kalau dari sisi kita pasti kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur, kita melakukan yang the best, give the best to God. Tapi kalau kita dari sisi Tuhan tidak sesempit itu menciptakan kita cuma untuk menyembah Dia. Masa sih Tuhan ciptakan kita cuma untuk kayak kurang disembah gitu Tuhan gitu loh. Malaikat sudah nyembah, apalagi yang kurang gitu buat Tuhan gitu kan. Yes. Tapi kalau kita lihat di Taman Eden, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa untuk intim dengan Tuhan. Nah, ini dia. Jadi penyembahan sejati yang Tuhan lihat dari Daud itu menurut saya adalah ketika Daud itu hatinya melekat. Dan itu pujian dari Tuhan sendiri loh. Bukannya siapa yang ngomong. Di Mazmur 91 kan Tuhan bilang tentang Daud. Aku berkenan karena hatinya melekat padaku. Melekat kepadaku. Jadi kan banyak orang suka penasaran. Jadi ini rahasia besar sebetulnya. Banyak orang suka penasaran gini loh. Kenapa ya Daud berkenan ya di hati Tuhan? Apa ya? Ada yang bilang karena dia suka bertobat. Nggak salah. Tapi pertanyaannya gini, kenapa Daud suka bertobat? Karena Daud itu suka memuji Tuhan. Nah pertanyaannya gini, kenapa Daud sampai 10 kali memuji Tuhan? Why? Jawabannya adalah karena hatinya melekat sama Tuhan. Mau lagi susah, mau lagi senang, hatinya tetap melekat. Mau lagi dia bikin salah, mau dia lagi bikin hal yang benar, hatinya tetap melekat. Banyak orang setelah bikin salah, bawaannya mau jauh aja dari Tuhan. Nah itu Adam dan Hawa yang tertipu iblis. Karena tipuan iblis itu menjauh. Justru ketika menjauh dari Tuhan, dia kehilangan kuasa Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan. Justru tujuan iblis itu begitu. Karena iblis tidak bisa main tiba-tiba nyerang kita. Dia harus jauhin kita dulu dari Tuhan. Kenapa? Makanya saya katakan, apapun yang terjadi, tetap melekat sama Tuhan. Bikin salah ya, minta maaf ke Daud. Sesamat. Tuhan masih ampuni kok. Betul. Lihat aja penjahat di kayu salib. Kalau penjahat sampai di kayu salib, kan kita bisa bayangin Barnabas. Betul kan?
Iya benar. Barabas itu, kita bayangin orang seperti ini yang lagi di kayu salib. Sampai waktu kemudian dia minta, Tuhan ingat akan aku ya. Tuhan nggak bilang, kamu tebus dulu dosa kamu. Banyak dosa aja, enak aja minta Firdaus. Nggak kan? Iya, Langsung iya. diampuni. Langsung beres. Jadi buat Tuhan tuh gampang kok. Jadi hubungan dengan Tuhan tuh sangat sederhana. Jangan sampai istilah penyembahan justru dikasih syarat baru. Oh, nyanyinya mesti begini. Oh, Hmm. sikap mesti begini. Itu bukan maunya Tuhan. Maunya Tuhan simple, hati aja. Oh. Nah, Nah, tadi kakak sempat bahas tentang orang yang berdosa ya, kemudian jauh. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang sedang bermasalah gitu? Nah, seringkali kan orang kalau ada masalah ya kak, mungkin di dalam kehidupannya lah, banyak pikiran dan lain sebagainya, itu kan dia cenderung jadi kayak mana Tuhan, gak ada Tuhan. Jadi ya mereka berpikir bahwa ya emang Tuhan gak ada gitu loh, karena mereka nggak melihat pertolongan Tuhan gitu di dalam kesulitannya mereka, sehingga keinginan untuk melekat pun terkadang menghilang gitu. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Kak? ya artinya dia nggak kenal Tuhan. Kalau misal kayak, tapi Tuhan pun tetap tetap nggak bermasalah loh sama hal itu sebetulnya. Kita lihat ya, contoh di Esther. Kitab Esther Hmm, adalah kitab orang yang tidak ada istilah kata Tuhan ya. Boleh iya dicari. betul, 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 setuju. Tidak ada kata Tuhannya. Tapi Nggak ada, pekerjaan benar. Tuhan kelihatan nggak? Kelihatan nggak kasih Tuhan, Kelihatan, pertolongan Tuhan, kajian? Kelihatan kan? Jadi kelihatan. artinya Tuhan itu nggak butuh kita baik-baik manis-manis sama Tuhan juga. Nah, disitulah Daud tahu rahasianya. Tuhan tuh nggak butuh kita manis-manis tapi di belakang kita berontak. Kalau emang kita lagi kesel sama Tuhan di Mazmur 62, Daud bilang curahkan isi hatimu. Kan Daud sering curhat, sering kesel. Benar, Tuhan di mana sih? Aku betul. lagi begini nih, musuh menginjak aku, air mata jadi makananku, siang malam aku menangis dagingku, dan dia cerita semua. Jadi karena Daud kenal siapa Tuhannya. Tuhan itu, jadi orang suka jauh dari Tuhan karena salah paham sama Tuhan. Dia pikir tuh Tuhan tuh menuntut kita lakukan sesuatu, sehingga ketika kita sudah lakukan sesuatu dan itu tidak terjadi, pasti kecewa. Hmm. Dan kesel. Oh, saya sudah begini buat Tuhan, kok Tuhan begini balasannya? Oh, berarti Tuhan nggak ada. Itu kan intinya sebenarnya gitu kan. Iya, Tapi iya, iya, kalau iya. kalau dia mengerti bahwa dia nggak perlu lakukan apapun buat Tuhan, siapa yang minta? Yang Tuhan minta cuma ayo enjoy Tuhan. Menikmati satu hal yang keliru kan gitu kan. Dan menikmati semua kemurahanmu. Jadi istilah yang menikmati Tuhan itu cuma Daud. Jadi yang Tuhan mau tuh kita menikmati hubungan kita dengan dia gitu. Itu aja. Jadi orang banyak expect ketika saya bicara penyembahan sejati itu ada teknik-teknik tertentu yang bikin kita dekat dengan Tuhan. Hmm. Itu zaman Musa itu sudah lewat. Benar, benar. Ya, Setuju, di zaman setuju. Yesus ngomong penyembahan itu sama perempuan Samaria. Emang apa kualifikasinya perempuan Samaria jadi penyembah? Nggak ada, Apa lolos kualifikasinya apa? nggak ada. Semua salah dan ngomong soal penyembahan itu bukan waktu si perempuan Samaria lagi main kecapi. Nggak, Begitu kan? Enggak kan? ya, Ngomong depis nggak. umur, lagi Betul. ngobrol. Tapi buat Tuhan itu penyembahan. Tuhan bicara penyembahan dengan dia. Karena ibadat Tuhan itu yang penting penyembahan itu kembali kepada keintiman. Jadi penyembahan itu gunanya adalah mempersiapkan hati kita menikmati Tuhan. Kasih Tuhan. Seperti Maria menikmati Tuhan. Daud menikmati Tuhan. Dan menikmatinya ini kalau bahasa Inggrisnya bukan enjoy. Hmm. Tapi inquiry. Dan itu kalau di Indonesia jarang orang tahu lah. Makanya terus bilang enjoy Tuhan. Ya sebetulnya bukan Iya. enjoy. Inquiry itu begini. Kalau enjoy, itu kita menikmati makan bakso misalnya. Enjoy nih, asik. Ya Iya, udah, selesai. Tapi menikmati kalau itu. inquiry itu begini. Kita makannya sekarang. Hmm. Tapi minggu depan masih berasa itu di lidah. Enak loh. Bakso yang di sana enak loh. Ngangenin. Pengen balik. Nah, itu dia. Menikmati itu begitu. Itu ya, Daud. Selalu kangen. Wow. Wow. Jadi keintim atau penyembahan itu yang sejati itu lahir bukan dari kemahiran kita. Justru ketika kita semakin mengenal Tuhan. Banyak orang bicara penyembah dalam roda dan kebenaran itu mulai dari 23 24. Hmm. Padahal sebetulnya itu mulai dari 10. Kalau kamu Oh, mengenal siapa aku, pasti kamu yes. minta air hidup itu. Jadi kunci penyembahan sejati itu justru pengenalan akan siapa Tuhan kita. Semakin kita kenal, semakin kita percaya. Loh, sekarang kenapa kita bisa ketipu sama penipu? Kan Hmm. percaya.
Benar. Ya kan kita percaya ngomongannya. Ya kan, padahal kita nggak kenal loh. Kenal juga baru. Betul. Cuma karena penampilannya aja meyakinkan, ya lalu kita percaya gitu kan. Maka kita mau aja ditipu. Nah, masa Tuhan begitu? Tuhan itu udah berbuat yang terbaik loh buat kita. Mati bahkan sebelum kita sadar dia sudah mati, mau mati buat kita. Nggak mikir-mikir dulu. Antar Jonathan begini, belum tentu dia balas gue. Males ah. Nah, jadi kalau kita kenal Tuhan kita seperti itu, bahkan sebelum kita ngapa-ngapain pun Tuhan sudah lebih dulu. Maka kepercayaan kita akan timbul sama Tuhan. Kalau kepercayaan sudah timbul, nah itu yang itulah yang hatinya Tuhan yang Daud tahu bahwa Yesus itu bukan suka disembah. Makanya Yesus nggak pernah bilang sembahlah aku. Walaupun kenyataannya orang pasti nyembah dia juga. Betul. Karena orang tahu namanya aura Tuhan ada, namanya aura Tuhan. Pasti orang udah sembah aja. Tetapi yang Yesus minta, percaya kepadaku. Yesus mau hubungan. Dia tidak mau suatu pertunjukan, dia mau hubungan. Setelah hubungan itu ada, apa yang kita tampilkan tuh Tuhan udah seneng aja bawaannya. Wow. Benar. Benar sih. Wow. Jadi kesejatian suatu penyembahan tidak tergantung pada apa yang kita lakukan. Tapi tergantung pada hubungan kita sama Tuhan. Sejati nggak hubungan kita sama Tuhan. Nah, jadi moga-moga ini mempermudah kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi bukan perasaan kita yang menentukan dekat atau jauhnya Tuhan. Nah. Jadi Tuhan tuh nggak baper. Hanya karena kita berasa Tuhan jauh, lalu Tuhan jauh. Hanya karena berasa kita dekat, lalu Tuhan dekat. Tuhan itu nggak baper. Contoh ketika murid-muridnya di badai, lagi badai. Kan nggak ada tuh manggil-manggil Tuhan, nggak ada tuh. Yesus tolong, tolong. Nggak ada. Tanpa diminta datang pun Tuhan datang. Nah, setelah Tuhan datang, mereka boro-boro nyembah. Boro-boro mereka angkat tangan. Wah, haleluya, Tuhan datang. Yang ada diteriakin hantu. Hantu. Dan bukan cuma teriak hantu loh. Kalau kita baca mereka berteriak-teriak. Kalau kita dari segi lucu ya, itu masih lucu banget deh situasinya, awkward banget gitu. Yesus datang dengan anggun. Tahu mereka gitu teriak. Tolong. My God. Tapi Tuhan tuh nggak marah. Tuhan nggak, keterlaluan kamu ya. Aku jam 3 pagi datang nyusul kamu, dibeginiin, bukan disembah, malah diterakin hantu. Udah, ke laut aja gue ganti, gue cari murid lain mendingan. No? Gue pecat. Ya, pecat. Ya, out semua. Jadi, tapi nggak tuh, justru Tuhan bilang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi, kita punya Tuhan yang baiknya sama kita nggak tergantung apa yang kita lakukan atau apa yang kita rasakan terhadap Tuhan. Dia baik karena memang dia baik. Benar. Karena dia kasih setia, Hesed kasih setia Tuhan. Jadi di zaman Daud pun Daud sudah kenal namanya kasih karunia Tuhan, kasih yang lebih layak dari yang lebih besar dari yang layak kita terima. Sehingga Daud bilang waktu Tuhan hukum dia pun, itu kan zaman Taurat yang bicara soal hukuman. Tapi Daud aja bilang gini, biar Tuhan hukum saya pun ini jauh lebih ringan dari yang pantas saya dapatkan. Dia sudah kenal kasih setia Tuhan di zaman hukum Taurat. Masa di zaman modern, zaman now, kita malah kembali ke zaman sebelumnya. Kita anggap Tuhan itu kayak ada syarat, ada tuntutan. No. Nah, kenapa mesti ada sesuatu itu? Itu ketertiban aja. Makanya jangan heran, tiap gereja penyembahannya berbeda. Karena memang di zaman Abraham, Ishak, Yakub semua berbeda. Yosua juga beda. Mesbahnya Yosua beda loh sama mesbahnya Musa. Mesbahnya Daud beda sama mesbahnya. Kenapa Tuhan nggak protes? Nggak bilang, woi beda woi. Buat apa aku kasih perincian di kitab imamat? Bikin woi kayak gitu. Kan enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Buat Tuhan yang penting kamu lakukan sebisa kamu. Ya, itu kenapa akhirnya ke gereja itu tidak ada yang benar salah. Kalau orang suka nanya saya bilang gini, ini cuma cocok nggak cocok? Benar. Jujurlah. Biasanya, saya nggak cocok ke penyembahan gini. Oke, lebih baik daripada bilang, enggak itu salah, nggak sesuai firman Tuhan. Come on. No, Tuhan nggak gitu ya. Jangan lagi. Itu hanya bikin sedih orang waktu dengar kita ngomong. Betul. Jadi kalau memang nggak cocok di sana, lebih cocok model ini. Nah, kenapa Tuhan izinkan semua berbeda? Karena Tuhan tahu selera kita beda. Ya kan? Sih. Kita makan mie instan aja bisa beda-beda selera. Betul. Nah, jadi Tuhan izinkan semua ada modelnya, jenisnya, supaya sebanyak mungkin orang masuk surga. Itu hatinya Tuhan. Sebanyak mungkin, segampang mungkin orang masuk surga.
Jadi kalau kita mengetahui gini, maka apa saya percaya yang pertama Tuhan pulihkan kita bukannya gaya menyembah kita harus pagi, harus malam, harus berlutut, harus bagaimana, bukan. Tapi hati itu dulu. Nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, nikmati kebaikannya, kasih setianya. Bisa rasain nggak sih bahwa walaupun kita kelihatannya kesepian, yang nggak punya teman gitu ya, tapi rasanya kok Tuhan tuh hadir, selalu mengasihi kita. Bisa rasakan nggak gitu? Bahwa kelihatan walau kita dianggap nggak penting sama orang lain, tetapi kita bisa merasakan bahwa saya ini penting loh buat Tuhan, sampai dia cari saya loh. Nah, bisa nggak itu? Jadi itu dimulai dari mengenal hatinya Tuhan dulu. Saya beruntung aja karena sudah lebih dulu memulai 30 tahun yang lalu. Mengenal hati Tuhan. Jadi sebelum saya bikin lagu tuh yang Tuhan ajarkan mengenal hatinya dulu. Jadi saya beruntung walaupun saya tidak jadikan metode. Jadi saya beruntung yang saya baca pertama adalah kitab Mazmur. Yang Tuhan suruh saya baca kitab Mazmur. Dari situ saya belajar kenal hati Tuhan dulu, baru saya baca dengan mengenal hati Tuhan, saya baca kitab Kejadian, Keluar, baru saya mulai dari situ saya jadi dapat cara mengenal hati Tuhan itu di Mazmur, dan saya praktekkan ketika baca Kejadian luar biasa. Misalnya gini. Ya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 1, apa yang kita dapat? Suatu pernyataan doang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena saya sudah kenal hati Tuhan, saya langsung bacanya begini. Wow, Tuhan bikin langit dan bumi buat siapa? Kita. Bukan buat Tuhan. Tuhan nggak butuh kok. Artinya, kalau langit dan bumi yang begitu repot dibikin aja Tuhan bikin, yang umurnya katanya bermiliar-miliar tahun itu Tuhan bikin, apa sih yang nggak Tuhan bikin buat kita? Itu aja deh, simpel. Apa sih yang nggak ada kita sekarang? Nggak ada jodoh. Tuhan bisa adakan kok. Susah amat. Ya nggak ada pekerjaan. Tuhan bisa bikin lowongan pekerjaan buat kita. Nah, kita nggak ada sesuatu yang kita rindukan. Tuhan bisa bikin hal apapun buat kita. Langit bumi pun Tuhan bikin buat kita. Apalagi hal-hal yang mudah. Nah, jadi baca satu ayat itu pun sudah. Nah, saya rindu melalui pembicaraan kita. Kita bukan cuma kita menularkan. Jadi ketika ini yang pada ngumpul semua dengar dan coba mulai mengenal hati Tuhan dan baca Alkitab, percaya Alkitab itu nggak jadi obat tidur. Tapi iya kan, ya kita jujur aja, kadang-kadang saya nggak bisa baca tidur, saya baca Alkitab lama-lama ngek gitu. Ya bagus juga, bagus. Tuhan senang lah, Tuhan senang saudara bisa tidur, itu butuh kok. Tuhan tahu kita butuh tidur. Tapi kita akan malah sebaliknya, saya jujur, sebaliknya saya sekarang setiap kali baca Alkitab saya nggak bisa tidur, bahaya malahan. Karena menyala, selalu ketemu, oh hati Tuhan tuh begini loh. Selalu buat kita, saudara akan ketemu hati Tuhan tuh buat kita. Benar. Kalau kita menyembah yang sejati, kita nggak akan, ada dua hal nanti saya mau cerita. Tapi yang pertama Alkitab dulu ya. Kita nggak akan terjebak, kita harus seperti kayak Abraham. Kita harus seperti Ishak, enggak. Tapi kita akan baca gini loh. Lo Abraham ya, pernah egois. Ibaratnya jual istrinya hanya demi takut nyawanya terancam. Tuhan tetap berkati loh. Apalagi saya yang gak egois. Jadi saudara yang tadinya kecewa sama orang egois, yang saudara merasa kayaknya aduh enakan egois dan daripada perhatiin orang lain, saudara akan dikuatkan loh. Tuhan aja perhatikan berkati Abraham yang egois begitu. Masa saya gak diperhatikan? Jadi ternyata tokoh Alkitab itu cuma dua sebetulnya. Tuhan atau Yesus dengan kita. Mereka tuh cuma saksi imannya. Abraham tuh cuma saksi iman. Ya Rasul Paulus kan bilang gitu kan. Saya percaya dia juga tahu cara baca. Ya, Abraham, Ishak, Yakub tuh saksi iman bahwa apa yang Tuhan lakukan buat dia bisa Tuhan lakukan buat kita. Betul. Yakub ditipu oleh Laban saudaranya sendiri, tapi diberkati Tuhan. Saudara yang lagi merasa ditipu, yang merasa dikhianati, Tuhan tetap bisa berkati kita. Kan kalau saudara tahu cara baca Alkitab seperti penyembah yang seperti Daud itu penyembah sejati, saudara akan menikmati hubungan dan pertanyaan itu nggak akan timbul. Kok rasanya Tuhan jauh? Nggak akan. Jadi itu dimulai dari hati kita dulu. Betul. Betul. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai tentang ciri penyembah sejati, maka dia tidak akan mudah kecewa atau mudah kagum pada hamba Tuhan. Banyak orang mudah kagum sama hamba Tuhan, akhirnya ketika hamba Tuhan itu mengecewakan, dia downfall banget.
Tapi karena dia tahu itu cuma saksi doang, sama seperti dia Abraham, Ishak Tuhan pakai. Ya jadi Abraham jika ada masalahnya, Yakub juga bisa nipu keluarga. Ya, jadi banyak masalah-masalah ya. Jadi kita tidak akan gara-gara Abraham berdosa kita jadi kecewa, enggak kan? Karena kita anggap Abraham itu cuma saksi iman kok. Demikian juga kita sama hamba Tuhan. Banyak orang kan, wah hamba Tuhan itu begini, hamba. Jadi ada dua ekstrim. Yang pertama ekstrim memuja, ya ekstrim idola banget, sehingga kelihatannya yang lain salah, cuma dia yang benar gitu. Nah itu juga agak akan Aduh, terjadi gitu, karena kita tahu dia cuma dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain juga. Atau benar. ekstra ekstrim di bawah, artinya wah dia sudah jatuh nih, wah payah nih begini, kalau gitu percuma ikut Tuhan. Enggak, mau dia naik, mau dia turun, mau dia gimana, fokus saya pada Yesus. Nah, enak kan hati kita kalau begitu. Tuh. Jadi menjadi penyembah sejati itu bukan soal perintah Tuhan, bukan soal gini loh, kalau kamu nggak sejati, aku buang kamu, bukan ya. Tapi Enggak sih. menjadi penyembah sejati itu membuat hidup kita lebih fokus. Kita bisa fokus kerja, fokus bangun masa depan, karena kita sadar ya dalam segala kelemahan itu kuasa Tuhan sempurna, Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi perkataannya Rasul Paulus kan, bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat saya. Iblis itu selalu suka bikin kita kata kurang. Kurang doa lah. Ya. Oh kamu kurang kudus lah. Oh kamu kurang menyenangkan Tuhan lah. Kamu kurang serius lah. Kamu kurang disiplin lah. Kurang komit. Iblis selalu ingetin hal itu melulu. Sehingga kita berasa kayaknya Tuhan gak sayang kita. Terbalik. Kalau kita rasa Tuhan sayang kita, apapun juga kita melakukan buat Tuhan. Kita mau komitmen lah, kita mau setia. Orang boleh mengecewakan, orang boleh jadi batu sandungan, tapi saya tetap bisa lakukan yang saya harus lakukan. Karena terbalik, dia sudah tahu yang dahulu itu, yang penting Tuhan sayang saya dulu. Betul. Bukan kita melakukan sesuatu supaya disayang Tuhan. Nah itu kan kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Yang kedua, dalam kelemahan kuasaku sempurna. Justru semakin kita merasa gagal, kita merasa gak qualified, kita merasa dihina melulu, dikritik melulu, disepelein melulu, dibandingkan dengan orang lain terus. Kita ingat justru kuasa Tuhan akan bela kita. Amin. Nah itu, jadi terbalik. Kalau penyembah sejati itu bukan melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Bukan, justru menerima sebanyaknya dari Tuhan untuk melayani sesama. Wow. Wow. Misalnya ya, kan kita lihat kalau kisah Marta dan Maria, itu kelihatannya kan Marta yang lebih berbuat buat Tuhan. Si Maria enak doang. Ngambil aja ya. Oke. Tapi tahu nggak siapa yang kasih narwastu? Bukan Marta. Maria yang kasih. Yes. Narwastu itu minyak wangi yang mahal sekali. Jadi narwastu itu bukan minyak urapan ya. Minyak wangi. Minyak wangi parfum. Tapi justru dia bisa persembahkan buat Tuhan. Kenapa? Dia merasakan kasih Tuhan. Dia sudah kenyang dengan kasih Tuhan. Diberkati kasih Tuhan. Jadi kita bisa menjawab. Sebenarnya kita bisa jawab banyak persoalan gereja. Misalnya persepuluhan. Banyak yang kita jawab. Ya. Apakah 11, 12 ya itu aturan pajak ya 10 dan 11 itu. Tapi intinya gini, kalau kita sudah berasa diberkati oleh Tuhan, kita ngalamin ditolong, dipelihara, nggak mungkin kita pikir 10, 9, 8, 7, nggak mungkin kita pikir. Kita pasti memberikan yang bisa kita berikan, betul nggak? Kalau kita sudah merasakan dicintai, rasanya kita pengen kasih semua buat yang kita cintai, betul nggak? Ya udah. Apalagi yang perlu diributkan. Nah, di Alkitab pernah nggak baca Zakius mengganti rugi 4 kali lipat? Iya, betul. Ada. Kenapa angka 4? Kenapa mesti Alkitab tulis gitu? Kenapa nggak cukup mengganti rugi? Karena di zaman perjanjian lama ada aturannya. Kalau kita merugikan orang 100%, itu ada ditambah 25%. 20-25. Jadi dia harus ganti 1,25. Misalnya, kalau saya merugikan kamu 1 juta, saya harus ganti secara hukum Taurat 1,25 juta. Nangkap ya? Artinya, kalau Zakius menurut hukum, dia nggak perlu ganti 4 kali. Cukup 1,25 kali udah cukup. Betul. Tapi ini bisa ganti 4 kali. Jadi 1,25 ke 4 berapa ya matematik yang kuat? Ayo, berapa kali lipat? 3 kali lebih lah lipatnya. Iya, 3 kali. Ya, 3 kali lipat. Kok bisa? Karena terjamah oleh kasih Tuhan. Wow. Maka nggak heran jemaat mula-mula bisa kasih 100%. Karena mereka udah terjamah oleh kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Tapi apakah itu harus jadi patokan 100%? Ya enggak dong. Enggak. Jadi itu hanya menunjukkan bahwa itu kalau kita sudah mengalami dulu
kasih dan kuasa Tuhan. Nah, itu gunanya penyembahan itu di situ. Supaya kita bisa ngalamin. Tuhan sudah baik sama kita, bahkan sebelum kita menyembah Tuhan. Tuhan sudah kasih kelimpahan pada Adam dan Hawa sebelum Adam dan Hawa menyembah Tuhan. Langsung sudah dikasih kok semuanya, betul? Di hari ke-6 semua, baru Adam dan Hawa nongol, sudah ada pohon, nggak dikasih bibit kan? Kamu tanam dulu Adam, kalau kamu menyembah aku, tumbuh nih. Kalau kamu nggak nyembah aku, nggak tumbuh. Kan enggak. Udah Tuhan kasih dulu. Nah, sama dengan hidup kita tuh begitu. Kita sudah dikasih semua, kadang-kadang kita nggak lihat. Roh kita tertutup, matanya tertutup. Tertutup masalah, perlakuan toksik orang, perkataan orang, masa lalu yang jelek, dan sebagainya. Tertutup banyak hal, terselubung. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, selubung dibuka dan kita bisa ngelihat akhirnya. Oh, Tuhan tuh ternyata selama saya ini nggak ada yang sayang. Tapi kok bisa bertahan ya? Karena Tuhan yang pelihara hidup saya. Oh, saya ini banyak yang musuhin loh, banyak yang nyerang, banyak yang mengecewakan. Tapi kok bisa ya saya terus terobos, mengalami kemajuan. Oh, itu karena Tuhan yang bela saya. Gitu. Nah, inilah penyembahan sejati itu. Ke hati efeknya tuh yang saya cerita tuh efek-efek yang saya pernah alami dan saya share lewat lagu. Supaya ketika orang dengar lagu saya, misalnya sejauh timur dari barat, mereka mengalami efek ya, yang tadinya menghalangi mereka dekat dengan Tuhan. Kenapa? Oh, perasaan bejat, perasaan berdosa, masa lalu. Sekarang diputuskan, Del. Nah, mereka bisa dekat dengan Tuhan. Jadi setiap lagu itu membuat mereka tuh intim dengan Tuhan. Mereka merasa nggak ada yang ngerti saya. Semua salah paham sama saya. Lalu mereka dengar lagu hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Mereka merasa Tuhan tuh kenal hati saya. Sehingga intim. Jadi tujuan lagu saya itu sebetulnya lebih tepat ya bukan untuk katakan merayu Tuhan. Bukan sebetulnya. Tapi justru membuat orang dekat dengan Tuhan. Disitulah Tuhan disenangkan. Karena Tuhan senang gitu loh. Yang tadinya jauh sekarang dekat. Saya tahu hati Tuhan tuh begitu. Yang tadinya nggak percaya jadi percaya Tuhan. Yang tadinya tinggalin Tuhan jadi balik. Yang tadinya kecewa sama Tuhan sekarang dihibur oleh Tuhan. Ya, yang tadinya marah hatinya jadi tenang. Itu hal itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan pujiannya. Pujian itu kan Tuhan yang kasih. Mazmur 44. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Jadi yang kasih nyanyian baru itu siapa? Tuhan. Nah, cuma di Indonesia untuk memuji-muji Allah kita. Jadi seakan-akan tujuan Tuhan kasih lagu buat memuji-muji Tuhan. Ya kan? Sebetulnya bahasa aslinya suatu pujian. Tuhan memberikan suatu nyanyian baru, suatu pujian. Barang. Jadi bukan tujuan. Tujuannya banyak orang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan kasih kita pujian supaya ketika orang dengar mereka bisa bilang, ya bener loh yang kamu nyanyikan. Tuhan itu memang baik. Tuhan itu ajaib loh. Jadi percaya pada Tuhan. Nah, di situ yang saya belajar dari Tuhan. Kan lucu. Kalau kita kasih kado, misal saya kasih kado nih ya. Saya kasih kado ke kamu, tapi buat untuk saya nanti kasih kadonya ya. Lucu nggak? Ya itulah. Jadi saya kasih kado ke kamu supaya kamu enjoy waktu kamu pakai barang itu. Orang bisa bilang, siapa yang ngasih? Kok Jonathan? Ih, baik banget ya kok Jonathan. Nah, itu maksudnya gitu kan? Iya, betul. Nah, itulah maksud Tuhan tuh begitu. Supaya orang melihat kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita nyanyi Tuhan itu baik, bukan supaya Tuhan itu baik. Tapi mengingatkan kita juga, dunia boleh jahat loh sama saya. Orang bisa jahat loh sama saya. Tapi saya punya Tuhan yang baik. Sehingga kita bisa bilang, ya kan bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik. Itu bukan seolah-olah Tuhan langsung termehek-mehek, iya aku mau baik sama kamu. Enggak, Tuhan tetap baik. Enggak. Nah, ya, jadi kalau kita mengerti hal itu, maka penyembahan kita otomatis akan sejati, murni, lebih tepat. Ya, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu kita tuh tidak butuh pujian kita. Kalau Tuhan tuh butuh terima kasih, lemas nggak sih dia sembuhin 9-ku 10 ya? Yang balik cuma 1. Lemes lah. Nggak cuan. Usaha 10, yang balik 1. Ya, 10% doang ya kan. No. Yes. Tuhan nggak mikir di situ. Dia memang baik. Waktu kita bilang, Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Kita bisa bilang, masalah saya besar, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Nah, itulah penyembahan sejatinya itu di situ. Hati yang mengenal Tuhan. Jadi, orang suka bilang gini, mungkin Tuhan suka Daud karena Daud memuji Tuhan. Tuhan pernah bilang loh, bahwa orang Farisi yang memuji dia, Tuhan gak suka. Benar. Ya kan? Benar. Karena apa? Betul. Hatinya jauh daripada. Jauh.
Mulut Bibirnya doang. sih bagus. Jadi Ya. artinya bukan Daud tuh memujinya jago, tapi hatinya loh yang Tuhan lihat. Melekat terus sama Tuhan. Begitu. Wow. Wow, luar biasa. Bener-bener aku speechless sih ya. Luar biasa dapat pembelajaran yang sangat berharga. Percayalah teman-teman yang nonton ya atau yang akan nonton nanti, pembelajaran seperti ini tuh aku rasa nggak akan datang sesering itu gitu loh. Karena aku percaya kalau teman-teman dengar ini, ya teman-teman dengar ini maupun dengar nanti ketika dibagikan lagi ya, itu bukan karena kebetulan. Tapi itu semua memang berasal dari Tuhan untuk kita jadiin satu pembelajaran. Saya yakin seyakin-yakinnya. Siapapun yang datang malam hari ini juga, Tuhan ada tujuan tertentu di dalam kehidupanmu, Amin. makanya dia mengizinkan engkau mendengarkan Amin. ini malam hari ini. Ini Amin. bukan sekedar untuk kalian datang nonton show aja, kita ngobrol, enggak. Tapi Tuhan memang mau kasih satu pembelajaran buat kalian, supaya kalian tuh bener-bener paham bahwa penyembah tuh nggak sekecil itu loh, kayak nggak soal musik lah, nggak soal nada lagu, nggak soal cara-cara berbeda, tapi it's about the heart gitu loh. Dan ya Yes. saya yakin lah, melalui pembicaraan kita malam ini, saya doa, saya yakin, saya percaya juga, dan bersama dengan Kak Jonathan juga, kita sama-sama berdoa, kita percaya tuh bahwa teman-teman diubahkan hatinya, mau menjadi Amin. hati-hati yang mau melekat sama Tuhan, benar-benar Amin. hati yang beristirahat di dalam hadirat Tuhan, Yes. sehingga Betul. seberapapun kesulitan yang kita hadapi, teman-teman kalau mau ngomong kesulitan, gak ada yang lepas dari kesulitan. Saya percaya mau itu Kak Jonathan sendiri, mau itu saya, mau itu siapapun, semua kita pasti ada struggle di hidup ini. Gak ada hidup yang gak ada struggle. Tapi ketika kita nikmati Tuhan itu loh, Mm. Tuhan kita lebih besar dari struggle kita. Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Yuk kita embrace, kita nikmati terus hadiratnya di dalam hati kita, kita nikmati terus hadiratnya di dalam segala hal yang kita lakukan, khususnya di dalam penyembahan kita juga, melalui semua yang telah kita diskusikan juga dari tadi. Yakini, lakukan, saya yakin hati teman-teman pasti nggak akan pernah lagi berpikir, lu emang orang salah, lu emang gagal, emang lu begini, emang engkau nggak akan pernah berpikir yang kayak begitu lagi kalau hatimu melekat seutuhnya sama Tuhan. Yuk teman-teman kita satukan hati, kita berkati yuk hambanya yang luar biasa menjadi berkat Kak Jonathan buat kita. Kita berdoa bersama bagi Kak Jonathan, juga kita berdoa juga buat teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini ya. Mari yuk teman-teman kita satukan hati, kita berdoa ya. Haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami tahu nggak ada yang kebetulan di hidup kami. Kami hadir malam hari ini, kami dengar malam hari ini, bukan karena kemauan kami, bukan karena kami iseng, bukan karena kami melihat siapa-siapa, tapi kami tahu kami malam hari ini datang, kami malam hari ini dengar Tuhan, kami tahu Tuhan ada rencanamu bagi kehidupan setiap kami Tuhan. Ada rencanamu untuk membangkitkan, untuk menghidupkan hati setiap kami Tuhan, untuk kembali terkoneksi, kembali melekat sama Engkau Tuhan, sumber di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau membangkitkan hati kami Tuhan untuk kembali terkoneksi Tuhan bersama dengan Yes. Engkau Tuhan. Connected. Tidak hanya menjadi hati yang terlalu tersibukkan Tuhan dengan kesusahan hidup, dengan kesulitan hidup, dengan berbagai macam hal, tapi menjadi hati yang bisa menikmati kebaikan-Mu, menjadi hati yang bisa menikmati anugerah-Mu, karunia-Mu Yes. dalam kehidupan kami, menjadi hati yang adalah sebuah wadah di mana Engkau dapat berfirman, di mana Engkau dapat berdiam, di mana Engkau dapat mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk setiap hati-hati yang ada Bapa. Tuhan, Yes. hati-hati yang mungkin masih keras Bapa. Hati-hati yang mungkin masih tidak mau melekat sama Engkau Tuhan. Hati-hati yang masih berharap Tuhan dengan hal-hal lain selain Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan agar kembali terkoneksi Bapa. Yes. Kembali terkoneksi dengan sumbernya Bapa. Kembali Amin. terkoneksi dengan Engkau Bapa. Kami berdoa untuk setiap pikiran. Kami tahu otak kami kritis. Pikiran kami kritis, Yes. pikiran kami banyak pikir Tuhan. Yes. Kami mau perkatakan kepada pikiran kami untuk takluk akan Engkau Bapa. Kami mau bilang sama pikiran kami untuk tunduk sama Engkau Bapa. Kami mau perintahkan pikiran kami yang sering berontak Tuhan, yang sering berpikir di luar semestinya Bapa. Kami mau bilang untuk tunduk sama Engkau Bapa. Karena Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Engkau Amin. yang berdaulat seutuhnya atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Bukan kemauan kami, bukan otak kami, tapi Engkau Bapa. Tuhan kami mau Engkau jadi lebih nyata dalam hati kami Bapa.
Kami mau Amin. hati kami menjadi sangat melekat dengan Engkau Bapa. Yes. Sehingga apa yang Kau mau, apa yang Kau ingin terjadi di dalam kehidupan kami, itulah yang terjadi dan yang Engkau izinkan untuk terjadi dalam Amin. kehidupan kami, Tuhan. Kami Amin. mau berdoa, Amin. Tuhan, untuk hamba-Mu, Tuhan, Kak Jonathan yang sudah menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini adalah sebuah season yang baru untuk hamba-Mu, Tuhan. Di mana Engkau Amin. memberkatinya dengan cara yang begitu luar biasa, Tuhan. Engkau menyertai dia dengan cara yang begitu luar biasa lagi daripada masa-masa sebelumnya, Bapa. Kami Amin. tahu, Tuhan, penyertaan-Mu di 30 tahun belakangan ini, Tuhan, akan menjadi semakin dahsyat dan semakin luar biasa lagi di saat-saat ke depan ini, Bapa. Melalui Amin. setiap talent search yang dilakukan, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau melakukan karya-Mu, Engkau memakai, Engkau memberikan hikmat, Tuhan, supaya semakin banyak, Tuhan, worshiper muda, pemuji-pemuji Yes. muda, Tuhan, yang terlahir, Bapa, yang terlahir Amin. untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan, yang terlahir Amin. untuk membagikan talentanya, membawa orang-orang merasakan kasih-Mu, membawa orang-orang merasakan penyembahan yang sebenarnya, Bapa, membawa orang-orang semakin mengenal Engkau, Bapa, melalui talenta mereka, Bapa. Berkati tim yang ada, Bapa. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukannya, Bapa, biarlah senantiasa membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati semua yang dilakukan, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, rencana-Mu semakin indah di dalam kehidupan hamba-Mu Amin. ini, Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Tuhan, agar selalu aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kami saat ini akan mengakhiri live ini Tuhan, tapi kami tahu Engkau tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan kami, Yes. Bapa. Kami minta Engkau lebih nyata lagi Bapa, dan sekali lagi Tuhan, biarlah hati kami selalu melekat sama Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus, Yesus. semua yang percaya, sama-sama kita katakan, Amin. amin. Terima kasih banyak Kak, sebuah kehormatan sekali lagi. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Kakak God selalu bless ya. berlimpah-limpah. God bless semua juga ya. Oke. Yes, Puji Tuhan. semuanya. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Good night. God bless you all.